selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ninu Arya SPD, peserta WhatsApp CPNS tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Bisi selaku LO, Bapak Zulfahmi selaku coach, Bapak atau Ibu selaku pembimbing, dan Bapak Diki Yewansyah Tanjung selaku mentor, serta rekan-rekan peserta WhatsApp CPNS tahun 2022 yang saya sayangi. Hari ini saya akan mempresentasikan pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan di unit kerja UPT SMP Negeri 2 Serima Punggal Kabupaten Dairi. Selamat menyaksikan. Saat ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan pelaksanaan aktualisasi saya di UPT SMP Negeri 2 Selima Punggah-Punggah. Kegiatan 1. Merevisi Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP mata pelajaran IPS dengan materi pasar kelas 7 di UPT SMP Negeri 2 Selima Punggah-Punggah tahun pelajaran 2021-2022. Pada tahapan ini, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian, saya menyediakan silabus sebagai dasar dalam revisi RPP tersebut. Kemudian saya menambahkan inovasi yang kreatif berupa penggunaan PPT dan video pembelajaran dalam merevisi rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Setelah itu saya menyesuaikan kembali dengan perubahan yang sudah saya buat dalam revisi RPP tersebut. Tahapan terakhir dari kegiatan 1, saya melaporkan kembali hasil revisi rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP kepada atasan saya atau kepala sekolah. Berikut manfaat dan dampak dari kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan 1 memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. 1. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, adaptif, dan kompeten, serta berkaitan dengan kedudukan ASN dan peran ASN dalam NKRI, yaitu Smart ASN. Kegiatan 2. Membuat materi pembelajaran tentang pasar dalam bentuk PPT kelas 7A di UPT SMP Negeri 2 Selima Punggah-Punggah tahun pelajaran 2021-2022. Tahapan pertama, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dalam membuat PPT. Yang kedua, saya menyediakan sumber utama yaitu buku pegangan siswa dan guru. Setelah itu, saya menambahkan referensi materi melalui media internet yaitu Google dan YouTube. Selanjutnya, saya membuat materi yang sudah saya sediakan ke dalam bentuk PPT. Setelah itu, saya mendesain tampilan PPT agar terlihat menarik sehingga materi pelajaran yang akan saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, saya mengimplementasikan materi pembelajaran PPT dan video pembelajaran pada jam pelajaran IPS yang sudah ditentukan. Terakhir, saya melaporkan kembali bentuk PPT yang sudah saya buat kepada atasan saya, yaitu kepala sekolah. Kegiatan ini juga memiliki manfaat dan dampak kegiatan. Nilai dasar ASN yang ada dalam kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, adaptif, kompeten, dan manajemen ASN. Kegiatan ini juga sesuai dengan kontribusi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Bupati Kabupaten Dairi, yaitu unggul dalam kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan bagi masyarakat meliputi kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, serta kawasan sosial. Kegiatan 3. Melaksanakan KBM dengan materi pasar dengan menggunakan PPT di kelas 7A UPT SMP Negeri 2 Selima Punggah-Punggah tahun pelajaran 2021-2022. Tahapan pertama, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan KBM dengan media PPT. Yang kedua, saya menyediakan sarana pendukung media pembelajaran sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya sudah menyiapkan PPT sebagai sumber media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran.
Yang keempat, saya sudah menyesuaikan jam pelajaran IPS dengan penyampaian materi pembelajaran yang sudah saya sediakan. Yang kelima, sebelum memulai kegiatan, saya sudah memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk lebih fokus dalam memperhatikan materi pasar yang akan saya sampaikan dalam bentuk PPT. Yang keenam, saya menyampaikan materi pasar dalam bentuk PPT kepada siswa dengan baik dan jelas. Kegiatan ini juga memiliki manfaat dan dampak kegiatan. Kaitan kegiatan ini dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Dan kegiatan ini juga berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN, yaitu Smart ASN. Kegiatan 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran di kelas 7A UPT SMP Negeri 2 Selima Punggah-Punggah tahun pelajaran 2021-2022. Tahapan pertama, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan KBM yang menggunakan video pembelajaran. Yang kedua, saya juga sudah menambahkan video pembelajaran ke dalam revisi rancangan RPP sebagai tambahan media pembelajaran. Yang ketiga, saya melaporkan kembali kepada kepala sekolah mengenai hasil revisi RPP yang sudah saya buat. Yang keempat, saya menyediakan video pembelajaran berdasarkan materi pasar yang akan saya sampaikan ke dalam rancangan pembelajaran. Yang kelima, saya menambahkan video pembelajaran ke dalam susunan materi yang akan saya sampaikan ke peserta didik. Yang keenam, saya memberi pemahaman kepada peserta didik sebelum saya menampilkan video pembelajaran sebagai tambahan referensi pemahaman terhadap peserta didik. Yang terakhir, saya menampilkan video sebagai tambahan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Berikut manfaat kegiatan dan dampak kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Sedangkan untuk kedudukan dan peran PNS terdapat dalam Smart ASN. Kegiatan 5. Melakukan kegiatan bimbingan belajar melalui media WhatsApp dengan siswa kelas 7A di UPT SMP Negeri 2 Selima Punggah-Punggah tahun pelajaran 2021-2022. Tahapan yang pertama, saya menyampaikan kepada siswa untuk terlebih dahulu memahami serta mengerti tentang materi pembelajaran pasar yang sudah saya sampaikan di dalam kelas sebelumnya. Yang kedua, saya menginformasikan bahwa guru menyediakan media tambahan bagi peserta didik yang masih belum memahami dan penyampaian materi pembelajaran seperti bimbingan belajar melalui WhatsApp. Selanjutnya, saya mendata atau mengumpulkan peserta didik yang sama sekali belum memahami materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya membuat grup di media WhatsApp dengan beranggotakan peserta didik yang sudah didata sebelumnya. Tahapan kelima, saya melakukan kegiatan bimbingan belajar terhadap peserta didik yang sudah dibuat sebelumnya dalam grup bimbingan belajar di media WhatsApp. Terdapat manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini berkaitan dengan berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif, dan Smart ASN. Kegiatan 6. Melaksanakan evaluasi mingguan di kelas 7A UPT SMP Negeri 2 Selima Punggah-Punggah tahun pelajaran 2021-2022. Tahapan pertama, saya sudah menyediakan bahan evaluasi berdasarkan materi pembelajaran pasar yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, saya membuat evaluasi berupa soal-soal yang sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, saya merefresh kembali ingatan dan pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran pasar sebelum melaksanakan evaluasi. Yang keempat, saya membagikan soal evaluasi kepada peserta didik.
Yang kelima, saya telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Terdapat manfaat dan dampak dari kegiatan ini. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif, dan kedudukan dalam peran ASN yaitu Smart ASN. Perubahan isu sebelum dan sesudah diaktualisasikan. Sebelum masa aktualisasi, masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 7A, UPT SMP Negeri 25 Punggah-Punggah tahun pelajaran 2021-2022 Kabupaten Dairi menjadi salah satu isu yang harus dicari pemecahan masalahnya. Akan tetapi, setelah kegiatan aktualisasi dilaksanakan, dengan tersedianya media belajar berupa PowerPoint dan video pembelajaran yang ditampilkan, membuat suasana belajar dalam penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan bervariasi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi pelajaran yang telah dipelajari. Dalam kegiatan evaluasi, hasil belajar yang telah saya lakukan, terdapat peningkatan dari hasil belajar siswa, yang mana terdapat peningkatan dari jumlah siswa yang lulus KKM dari 15% menjadi 82%. Dengan dilaksanakannya kegiatan aktualisasi ini, maka isu masih rendahnya hasil belajar siswa pada materi pelajaran IPS di kelas 7A UPT SMP Negeri 25 Punggah-Punggah tahun pelajaran 2021-2022 Kabupaten Dairi dapat diatasi dengan baik. Demikianlah presentasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan di unit kerja UPT SMP Negeri 25 Punggah-Punggah Kabupaten Dairi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.